Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rizky Eko Ardiantos, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Izinkan saya mempresentasikan bagaimana kita menjadi seorang top manager. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Aulia, NIM 1124111113. Yang pertama, background dari PT Indo Bakery Tanah Air. PT Indo Bakery Tanah Air ini didirikan pada tahun 1990, diberi nama Indo yaitu dengan arti Indonesia, dan Tanah Air itu dimana kita memulai sebuah bisnis di tanah air Indonesia dengan menggunakan resep-resep dan bahan-bahan murni dari petani di Indonesia, sehingga terjamin keaslian khas dari petani Indonesia. Dan hingga saat ini berkembang hingga sudah memiliki 100 outlet di berbagai daerah di Indonesia. Berikut adalah logo dari PT Indo Bakery Tanah Air. Dan berikut juga ada alamatnya. Setelah itu ada struktur PT Indo Bakery Tanah Air. Yang pertama ada direktur utama, komisaris, manajer produksi, kepala divisi produksi, ada manajer operasional, kepala divisi operasional, manajer pemasaran, kepala divisi sales, manajer penjualan, kepala divisi marketing. Setelah itu ada manajer SDM yaitu HRD. Selanjutnya metodologi strategi yang saya pakai, yang akan saya rancang menjadi strategi, yaitu menganalisis SWOT, menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan strategi. Terus setelah itu ada model 5 Forces Porter, yaitu menganalisis daya saing industri melalui 5 faktor utama. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok dan pembeli, ancaman produk pengganti dan persaingan industri. Setelah itu ada Balanced Scorecard, yaitu BSC, mengukur kinerja dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Evrio Framework menilai sumber daya dan kapabilitas perusahaan berdasarkan nilai, kelangkaan, kemudahan ditiru, dan organisasi. Setelah itu ada Ansoff Matrix, menentukan strategi pertumbuhan berdasarkan produk dan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Setelah itu ada Pestel Analysis, yaitu menganalisis faktor eksternal, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi bisnis. Setelah itu ada OKR, Objectives and Key Result, yaitu menetapkan tujuan dan hasil terukur untuk memfokus organisasi pada pencapaian yang jelas. Setelah itu ada design thinking, pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah yang berfokus pada kebutuhan pelanggan melalui empati dan prototype. Rencana 1. Strategi jangka pendek, mengandalkan media sosial untuk pemasaran. Kenapa harus mengandalkan sosial media untuk pemasaran? Dengan adanya aplikasi-aplikasi e-commerce, contoh seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang untuk saat ini lebih efisien dan lebih cepat memasarkan produk yang kita miliki, karena ada banyak fitur-fitur pembantu, dan juga kita dapat mempunyai keuntungan tersendiri dari aplikasi-aplikasi tersebut hingga mendapat kas untuk perusahaan. Contohnya seperti TikTok Shop. TikTok Shop itu berkolaborasi dengan Tokopedia, dan sebagai pelanggan di sosial media, saya juga merasa terbantu karena adanya fitur-fitur pembantu
di online shop atau di e-commerce yang mempermudah pembelian kita. Setelah itu ada mengadakan promo akhir bulan. Promo akhir bulan juga dapat menguntungkan karena pada saat itu banyak pengunjung yang mengunjungi outlet-outlet karena di akhir bulan rata-rata pengunjung sudah memegang uang. Nah, mengadakan promo akhir bulan ini juga strategi yang cukup menguntungkan karena pada saat akhir bulan daya beli itu tuh selalu meningkat, dan jika ada promo akan lebih meningkat lagi. Setelah itu ada endorsement, meningkatkan kepercayaan endorsement dari selebritas atau influencer dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau merek. Konsumen cenderung lebih percaya dan dari rekomendasi orang yang mereka kagumi atau ikuti. Setelah itu meningkatkan brand awareness, seperti endorsement merek bisa mendapatkan exposure yang lebih luas, terutama jika endorse memiliki audiens yang besar dan relevan. Mengarah ke target pasar yang tepat, endorse yang memiliki pengikut di kelompok demografis yang tepat membantu merek menjangkau audiens yang lebih spesifik, yang lebih cenderung tertarik pada produk tersebut. Nah, meningkatkan penjualan, endorsement juga efektif bisa meningkatkan penjualan secara langsung karena konsumen lebih cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh orang atau oleh figur yang mereka percaya atau mereka kagumi. Rencana 2 yaitu strategi jangka menengah, kemitraan strategis. Contoh, kita bisa ikut bekerja sama dengan coffee shop yang sedang ramai sering dikunjungi di kalangan baik remaja maupun keluarga, dengan tujuan memperluas pasar tanpa harus datang ke outlet atau ke pusat. Semua orang bisa merasakan produk yang kita buat melalui coffee shop karena coffee shop itu tuh selain kopi identik dengan roti-rotian atau dessert. Nah, kita bisa bekerja sama dengan coffee shop yang sedang viral di belakangan ini, di kalangan ini. Kita bisa memperkenalkan produk yang kita buat. Setelah itu saya akan meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meluncurkan layanan pelanggan berbasis teknologi seperti chatbot atau aplikasi mobile. Contoh perusahaan e-commerce, contohnya TikTok Shop. Kita meningkatkan platform layanan pelanggan untuk respon yang lebih cepat. Setelah itu, penguatan brand dan pemasaran digital. Meningkatkan nama brand dengan memastikan konsistensi dalam pesan dan identitas merek di berbagai saluran dengan cara membuat logo keaslian dengan adanya barcode kemasan, dan tersebut hanya bisa dibuka atau diakses hanya melalui perusahaan saja. Dapat dipastikan tidak ada pemalsuan barcode dan dari kemasan. Jadi, saya akan mengadakan keaslian merek atau brand kita melalui barcode di produk. Barcode itu hanya bisa kita kelola atau kita akses hanya di perusahaan saja. Selain itu tidak bisa ada yang mengatur atau membuka pengaturan barcode tersebut. Jadi ketika pelanggan membeli produk kita, bisa dipastikan jika membarcode QR tersebut terjamin keasliannya. Setelah itu ada testimoni, menggunakan data pelanggan untuk menawarkan pengalaman yang lebih dipersonalisasi seperti rekomendasi produk yang kita jual. Nah, kita bisa melakukan testimoni ke beberapa orang agar kita bisa mendapatkan testimoni murni dari pelanggan tersebut. Oke, slide selanjutnya rencana ketiga, strategi jangka panjang. Yang pertama itu mengikuti tren. Pantau tren konsumsi dan gaya hidup yang berkembang seperti permintaan terhadap produk organik atau ramah diet, dan sesuaikan produk dengan
preferensi konsumen. Secara berkala, lakukan evaluasi tersebut terhadap produk, proses, dan strategi pemasaran untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Setelah itu yang kedua ada pemasaran internasional. Nah, jika sudah mapan di pasar domestik, untuk memperkenalkan produk saya ke pasar internasional harus memahami budaya dan preferensi makanan lokal di pasar baru serta menyesuaikan produk dengan pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Setelah itu ada otomasi produksi, berinvestasi dalam teknologi dan peralatan produksi yang dapat meningkatkan efisiensi seperti mesin pemegang otomatis, pemotongan roti menggunakan robot atau sistem manajemen produksi berbasis AI yang dapat memantau kualitas produk dan mengoptimalkan jadwal produksi. Setelah itu ada branding sebagai merek premium. Posisikan usaha sebagai merek premium yang mengutamakan kualitas bahan, proses pembuatan artisanal yang dan pengalaman pelanggan yang unik. Ini akan melibatkan penggunaan bahan-bahan gourmet, penyajian roti yang eksklusif, dan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada kemitraan dengan restoran dan hotel mewah. Bangun kemitraan dengan restoran atau hotel atau kafe mewah untuk memasuk roti premium. Ini sangat memungkinkan untuk menjangkau pasar yang lebih tinggi dan meningkatkan exposure merek. Setelah itu konsep-konsep outlet dengan konsep yang unik. Buka toko roti dengan konsep yang berbeda itu tuh memikat banyak pelanggan. Berbeda dari toko yang biasa-biasa saja. Misalnya toko roti dengan kafe di dalamnya atau toko roti dengan dapur terbuka hingga pelanggan bisa melihat proses pembuatan roti secara langsung. Rencana keempat, roti sebagai teknologi penghantar zat aktif. Roti tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai cara untuk mengantarkan zat aktif atau obat-obatan ke dalam tubuh dengan cara menyenangkan, misalnya dengan roti dengan diperkaya dengan vitamin atau bahkan dengan bahan-bahan untuk terapi tertentu, seperti produk roti untuk mendukung kesehatan otak atau roti dengan komponen yang mengurangi kecemasan atau stres. Itu juga ada dan itu akan menjadi rancangan strategi di kemudian hari. Roti dengan fungsi digital atau IoT, integrasi perangkat Internet of Things atau IoT dalam produk roti seperti kemasan roti yang dapat memberikan informasi tentang status kesegaran produk atau memberikan saran terkait penyimpanan melalui aplikasi ponsel. Kemasan ini juga dapat terhubung dengan sistem logistik untuk memastikan pengiriman yang lebih cepat dan tepat waktu. Jadi di kemasan tersebut seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada barcode. Nah, di kemudian hari saya akan merancang rencana ini dengan adanya fitur-fitur melalui digital, melalui aplikasi. Pelanggan bisa melihat kesegaran produk, kandungan apa aja yang ada di dalam produk, dan masa expired produk tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.